Alhamdulillah ya Pak Ustadz, dipertemukan lagi. Hah, 11 kapan emang? kali saya ikut kajian, baru kali ini saya ditunjuk. 11 kali. Masya Oh, Allah. kok tadi nggak ngaji? Iya, kok tadi nggak ngacung? Kayaknya udah jadi ustazah ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kan saya tipe orang istri yang cerewet Pak Ustadz. Terus kadang kan saya Kelihatan kan, kok. Iya. Terasa sih Mbak, terasa ya. Enggak bercanda Mbak. Iya, iya. saya tuh kadang kayak gedek gitu loh Pak Ustadz sama suami saya kayak gitu. Boleh nggak ngata-ngatain suami dalam hati gitu loh Pak Ustadz? Contohnya kayak semisal kan aku lagi ngepel gitu, terus masih basah dia lewat, rasanya dalam hati kayak apa aku siram aja gitu ya. Astagfirullahaladzim. Tapi- Mbak Bella. Tapi nggak aku ucapin gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak unek-unek, tapi kadang aku ungkapin gitu Pak Ustadz. Terus aku disuruh tanya, coba kamu ikut kajian Pak Ustadz, kamu tanya dosa nggak kayak gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Dosa. Sayyidah Fatimah adalah perempuan yang sangat baik kepada suami. Tapi pernah Sayyidah Fatimah merasa kayak beberapa kali ribut sama Ali. Sehingga Ali itu kalau lagi dimarahin Fatimah, Ali suka pergi ke masjid dan tidur di tanah. Karena masjid waktu itu kan tidak ada lantai keramik ya. Jadi dia tanah aja. Sehingga Ali tidur di tanah. Pas bangun-bangun tuh kepala Ali tuh udah banyak tanah, banyak debu gitu. Maka gara-gara itu Ali punya julukan dari Rasulullah namanya Abu Turab, bapak tanah, bapak debu. Jadi kalau Ali lagi punya masalah dengan Fatimah, biasanya Nabi tahu kepala Ali itu banyak debu, berarti dia semalam tidur di masjid. Sehingga Nabi manggil Ali, ya Abu Turab, wahai bapak tanah, ada apa dengan anak saya? Enggak ya Rasulullah, Fatimah baik-baik aja ya Rasulullah. Ali enggak mau menjelek-jelekan atau membuka aib keluarganya, bahkan kepada mertuanya yang solih seperti Rasulullah. Tapi Nabi kan mertua yang baik ya, yang support system banget ya buat menantunya, buat anaknya. Sehingga Nabi bilang gini kepada Fatimah, Fatimah, coba Fatimah belajar kepada Asma, karena Asma itu ahli surga. Padahal kan Fatimah juga ahli surga kan? Tapi disuruh belajar kepada Asma. Coba Fatimah belajar kepada Asma. Asma itu ahli surga. Asma siapa? Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini perempuan yang hebat sekali. Tapi Fatimah pasti lebih hebat. Cuman kali ini Nabi nyuruh Fatimah belajar kepada Asma. Berangkatlah Fatimah dengan penasaran ke rumah Asma. Kenapa Nabi nyuruh saya belajar kepada Asma? Ada ilmu apa yang dimiliki Asma yang saya nggak punya gitu kan? Sampai di rumah Asma, Fatimah bilang, ya Asma, ajarkan aku sesuatu yang menjadikan kamu, kata Nabi, adalah ahli surga. Asma menangis karena terharu. Masya Allah, wahai Fatimah, harusnya saya yang belajar sama Fatimah. Fatimah kalau butuh apa-apa panggil aja, biar saya yang datang ke rumah Fatimah. Jangan Fatimah yang datang ke rumah saya. Gak pantas seorang Fatimah datang ke rumah Asma. Fatimah, gak ada apa-apa yang saya miliki untuk diajarkan kepadamu. Kata Fatimah, gak mungkin wahai Asma. Rasulullah itu pasti mengatakan yang benar. Pasti ada kelebihan yang dimiliki oleh Asma. Dipikir-fikir, akhirnya Asma bilang gini, mungkin ini wahai Fatimah, saya gak punya ilmu, saya bukan seorang yang hebat seperti Fatimah, tapi kalau boleh memberitahu satu hal yang saya sungguh-sungguh melakukannya adalah saya sangat berbakti kepada suami saya. Saya selalu berusaha membahagiakan hati suami saya. Suaminya Ja'far, sepupunya Nabi. Saya selalu berusaha membahagiakan suami saya Ja'far. Ketika dia pulang, saya akan menunggu dia dengan berdandan yang terbaik, sehingga dia melihat saya dengan dandanan yang terbaik. Dia bahagia. Ketika dia sampai di rumah, saya masak dia makanan yang terbaik. Dia makan, saya tungguin dia makan. Bahkan dia ngajak saya makan, saya nggak mau. Saya berdiri nungguin dia sampai dia selesai makan, supaya dia kalau butuh apa-apa, saya segera ke dapur mengambilkan makanan buat dia. Setelah selesai dia makan, saya siapkan air hangat buat dia mandi. Dia mandi. Setelah selesai dia mandi, udah tenang, saya ambil sapu lidi. Jadi Fatimah waktu itu ngelihat ada sapu lidi korma yang tergantung di dindingnya rumah Asma. Saya ambil sapu lidi itu, saya berikan kepada Ja'far, sambil saya katakan, ya Ja'far, kalau hari ini ada kesalahan aku, ada hal yang menjadi hakmu yang belum aku tunaikan dan kamu belum nyaman, pukul aku dengan sapu lidi ini wahai Ja'far. Apa yang terjadi sama Ja'far? Pasti sapu lidinya dibuang, Asma'nya dipeluk sama Ja'far, dan Ja'far makin cinta kepada Asma.
Sepulang dari sana, Fatimah jadi tahu kenapa Rasulullah menyuruh Fatimah belajar kepada Asma. Bukan ilmu, bukan ayat, bukan hadis, tetapi perilaku Asma kepada suaminya, dan itu menjadi pelajaran bagi Fatimah untuk Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu Fatimah berubah drastis perlakuannya kepada Ali. Jadi Mbak Bella, mungkin Fatimah dan Asma bisa menjadi salah satu idolanya Mbak Bella, karena kita perlu banyak mengidolakan orang-orang seperti mereka biar kita punya motivasi. Pasti capek ngurus keluarga, pasti capek juga untuk memperlakukan suami kadang-kadang dengan suami yang jadi ujian bagi kita. Tapi siapa tahu itulah pintu surga kita. Suami nginjak tempat yang Mbak Bella pel, jangan-jangan itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Dia bersaksi, ya Allah, aku lagi bersih diinjak sama suami, akhirnya aku jadi kotor lagi, tapi aku jadi perempuan ini sabar, dia ngepel lagi, dia tidak mengeluh. Ya Allah, dengan kesabarannya berikanlah dia kebaikan sehingga Allah ridho. Kita nggak pernah tahu. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan amal soleh walaupun kecil. Jadi Mbak Bella mungkin banyak membaca kisah Asma dan Fatimah bisa menguatkan kita menjadi seorang istri yang solehah bagi suami. Saya nggak ngomongin salah dan benar, saya hanya pengen memotivasi Mbak Bella untuk punya sebuah idola ataupun referensi.